Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, termasuk apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an daripada cerita-cerita umat terdahulu, itu banyak pelajaran yang bisa kita ambil daripadanya. Dan di antara cerita yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ada sebuah kisah yang menarik, yang mana kisah ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulullah untuk mengingatkan kepada Rasulullah, mengingatkan kepada orang-orang musyrikin Mekah, mengingatkan kepada kita orang yang datang setelahnya, bagaimana ujian Allah itu senantiasa akan berjalan, baik pada nikmat-nikmat yang Allah berikan ataupun kesulitan-kesulitan yang kita rasakan. Di dalam surat Al-Qalam, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kisah Ashabul Jannah, tentang pemilik kebun. Dari ayat 17 sampai ayat ke-33, Allah Subhanahu wa taala cerita tentang kisah Ashabul Jannah tersebut. Bagaimana kisahnya? Allah Subhanahu wa taala buka ketika menceritakan kisah tersebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idz aqsamu la yasrimunnaha musbihin wala yastathnun. Sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menguji mereka. Siapa mereka di sini? Yaitu orang-orang musyrikin Mekah. Allah uji mereka dengan kenikmatan-kenikmatan. Allah uji mereka dengan hal-hal yang menyulitkan mereka. Kama balawna ashabal jannah, sebagaimana kami pernah menguji dulu ashabul jannah, yaitu para pemilik kebun. Disebutkan oleh para ulama tafsir bahwasanya pemilik kebun ini itu berasal dari daerah Yaman. Ada yang mengatakan juga dari daerah Habasyah. Yang mengatakan daripada daerah Yaman, mayoritas para ulama tafsir, yaitu diantaranya adalah Sa'id bin Jubair. Ini menyebutkan bahwasanya pemilik kebun ini itu berasal daripada desa yang bernama Darawan, sekitar 6 mil daripada kota San'a di Yaman. Bagaimana keadaan Ashabul Jannah ini? Allah berikan kepada mereka kebun yang sangat luas, sangat luas. Kemudian kebun tersebut pun menghasilkan daripada penghasilan, buah-buahan hasil kebun tersebut itu betul-betul sangat banyak. Dan kebun ini dikelola oleh keluarga yang dipimpin oleh seorang ayah yang soleh, sangat soleh. Apa yang dilakukan oleh ayahnya ini? Setiap datang masa panen, dia mempersiapkan sebelum dibagi-bagikan kepada orang-orang untuk persiapan panen tahun depan, untuk membajaknya lagi, kemudian itu disimpan pula untuk keluarganya sampai panen tahun depan. Sisanya yang sangat banyak itu apa yang dilakukan? Dibagi-bagikan kepada orang-orang. Bahkan orang-orang diundang untuk menyaksikan panennya, dan semua yang menyaksikan itu mendapatkan oleh-oleh ketika panen. Betul-betul ingin disaksikan oleh orang banyak kebaikan-kebaikan tersebut dan dibagi-bagi. Bahkan apa yang disimpan itu lebih sedikit daripada apa yang dibagi-bagi kepada orang-orang. Ketika orang tuanya ini meninggal, maka kebun ini diwariskanlah kepada anak-anaknya. Ketika diwariskan kepada anak-anaknya, apa yang terjadi? Mulai syaitan ini menggoda manusia. Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu selalu mengingat-ingatkan kita tentang perkara kefakiran, sehingga orang takut untuk berbagi. Syaitan mengingatkan seseorang, membisikkan kepada seseorang tentang bagaimana kalau kita dapat banyak kekayaan, kenikmatan, sehingga rasa tamak itu betul-betul termotivasi bagi seseorang, sehingga sulit untuk memberikan apa yang Allah titipkan kepadanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketika meninggal ayahnya, anak-anaknya ini itu bersepakat, idz aqsamu la yasribunnaha musbihin wala yastathnun. Mereka bersumpah
Ini kita akan petik, ini buah hasil panen besok pagi. Jangan sampai kita sisakan sedikit pun untuk kita berikan kepada orang-orang fakir. Bahkan mereka mengatakan ketika orang tuanya meninggal, apa katanya? Laqad kana abuna ahmak. Bodoh kali ayah kita. Betapa bodohnya ayah kita. Kenapa? Karena menjadikan hasil kebun ini disimpan cuma untuk 1 tahun ke depan saja. Sisanya dibagi-bagi kepada orang lain. Kalau seandainya enggak dibagi, tentu kita sudah menjadi orang kaya. Tentu kita sudah menjadi orang kaya. Sehingga mereka bersumpah, anak-anaknya tersebut bersumpah, ini kita kerja habis-habisan, nanti kalau sampai masa panen, jangan ada satupun dari hasil kebun yang kita bagikan kepada orang-orang, kita kumpulkan. Ini logika kita, logika manusia, yaitu setiap usaha yang kita lakukan, kita kira kita pasti akan mendapatkan hasilnya. Padahal Allah hanya menugaskan kita untuk berusaha saja. Hasilnya siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka bekerjalah dengan sangat giat untuk mengurusi kebun tersebut. Sampai ketika sore hari yang besoknya kebun tersebut akan dipanen, mereka takjub dengan hasil kerja mereka. Sudah kegigihan yang luar biasa mereka lakukan. Udah datang panennya, mau panen besok pagi, mereka takjub, Masya Allah banyak betul hasil panen kebun kita nih. Sehingga apa yang mereka lakukan? Aqsamu, mereka bersumpah, la yasrimunnaha musbihin, besok pagi akan kita petik semuanya, kita panen semuanya, wala yastathnun, jangan kita tinggalkan sedikit pun, satu pun jangan kita tinggalkan. Orang miskin ambil itu stop, enggak, kita panen sampai ketika mereka datang, mereka enggak melihat ada sedikit pun hasil panen yang tertinggal di kebun. Wala yastathnun. Wala yastathnun itu tidak mengecualikan. Dalam tafsir yang lain disebutkan mereka betul-betul mengira apa yang mereka usahakan betul-betul akan mereka dapatkan hasilnya besok tanpa mengucapkan kalimat insya Allah, kalau Allah mengizinkan. Apa yang terjadi? Sore itu mereka pulang. Ketika mereka pulang senang betul. Kemudian apa yang terjadi? Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbik wa hum naimun. Ketika mereka tidur, mereka betul-betul senang. Besok kaya, besok kaya, besok kaya, besok panen. Mereka betul-betul senang, mimpi indah kalau istilah kita. Tidur besok dapat rezeki yang luar biasa. Tapi apa yang dilakukan oleh Allah? Disebabkan niat yang buruk yang ada pada mereka, tekad yang buruk yang mereka lakukan, fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbik. Allah utus salah satu daripada bala tentaranya untuk menghancurkan kebun tersebut dalam keadaan mereka tidur. Mereka tidur mimpi indah besok akan panen, malam tersebut turun azab daripada Allah Subhanahu wa taala gara-gara niat yang buruk tadi. Fatafa 'alaiha ta'if. Azab tersebut tawaf, keliling mengelilingi kebun, dihancurkan semua hasil daripada kebun tersebut, seakan-akan gak pernah melihat ada kebun yang seperti itu. Fa asbahat kasarim. Ada yang mengatakan api yang diutus oleh Allah, ada yang mengatakan petir yang diutus oleh Allah, ada yang mengatakan di antara makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan diutus oleh Allah untuk menghancurkan kebun tersebut sehancur-hancurnya. Fa asbahat kasarim. Betul-betul kebun tersebut seperti arang-arang hitam. Tidak ada satupun yang bisa mereka panen. Tapi bagaimana keadaan mereka? Mereka tidur mimpi indah. Mereka tidur mengira mereka akan menjadi kaya. Fa asbahat kasarim. Fatanadaw musbihin an yaghdu ala harfikum in kuntum sarimin. Fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulannahal yaum alaikum miskin. Maka mereka bertekad sebelum tidur, besok kita bangun secepat-cepatnya. Sebelum orang-orang bangun, jangan sampai kita bangun kedahuluan daripada orang-orang fakir miskin.
Orang-orang itu udah lihat kemarin sore kebun kita betul-betul memiliki hasil yang banyak, maka kita bangun sebelum mereka bangun. Fatana ada musbihin, mereka saling memanggil ketika pagi. Bangun, bangun, bangun. Kemudian fantalaku wahum yatakhafatun. Ketika mereka berjalan menuju kebun mereka untuk panen, mereka jalannya diam-diam, bahkan berbisik supaya enggak kedengaran dengan orang lain. Berbisik saling bersama mereka, anirdu ala harthikum in kuntum sarimin, fantalaku wahum yatakhafatun alla yadkhulanna hal yaum alaikum miskin. Yuk kita panen, jangan ribut-ribut. Jangan sampai ada seorang miskin pun yang menyaksikan panen kita. Sehingga ketika kita sudah panen, mereka bangun, mereka menyaksikan, oh enggak ada lagi buah-buahnya, oh enggak ada lagi hasil daripada kebun tersebut. Ketika mereka berjalan dengan senang, saling berbisik supaya enggak kedengaran dengan orang-orang lain, mereka sampai ke tempat kebun mereka. Falamma ra'auha qalu inna ladallun. Ketika sampai ke kebun mereka tersebut yang sudah dihancurkan oleh Allah, apa yang terjadi? Mereka menyaksikan kebun mereka, enggak percaya. Inna ladallun. Kita ini tersesat, ini bukan kebun kita. Kebun kita enggak seperti ini. Kebun kita hasilnya betul-betul banyak. Ini bukan kebun kita. Mereka enggak bisa terima kenyataan yang terjadi di hadapan pandangan mereka. Hancur betul-betul kebun mereka. Bahkan mereka mengira kita sesat jalan nih, kita salah jalan, ini bukan kebun kita. Akhirnya apa yang terjadi? Di antara mereka ada orang yang sudah sadar, kemudian mengatakan, iya betul, ini kebun kita nih. Kita dapat seperti ini gara-gara apa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghalangi orang-orang yang berhak mendapatkan sebagian harta kita daripada hasil kebun kita. Niat mereka yang buruk inilah yang membuat Allah berbuat sedemikian rupa kepada mereka. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita udah berusaha habis-habisan mengumpulkan segenap tenaga untuk bekerja. Besok mau panen, malam tersebut Allah atur rencana lain. Dan rencana Allah betul-betul akan terjadi. Sekejap saja kebun tersebut, hasil jerih payah yang berbulan-bulan mereka lakukan, sekejap mata hilang tanpa bekas sedikit pun. Mereka bilang, ini tersesat kita, ini bukan kebun kita. Enggak percaya. Enggak sanggup mereka bayangkan ada kebun yang betul-betul memberikan hasil yang melimpah ketika sore hari mereka saksikan, tapi ketika pagi hari betul-betul enggak ada sisa. Kemudian ditegurlah sama orang-orang yang ada di sekelilingnya daripada orang-orang yang bersumpah tadi, ya ini kebun kita, bal nahnu mahrumun. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Udah, ini enggak ada cara lain kita. Ini Allah yang buat atas niat buruk kita. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat yang buruk Allah tahu. Jangankan yang nampak, yang enggak nampak Allah pun tahu. Ya'lamus sirra wa akhfa. Allah tahu segala rahasia, bahkan yang lebih rahasia daripada rahasia yang ada, itu pun Allah maha tahu. Oh Ustadz, katanya di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang berniat ingin berbuat buruk kemudian enggak jadi berbuat buruk, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang tersebut kebaikan yang sempurna. Ini kan belum dibagi. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan contoh, sudah memberikan azab kepada mereka sebelum mereka lakukan? Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu seorang syekh yang pernah datang dan ceramah juga di BBC, Dr. Nashat Ahmad Muhammad dari Mesir yang tinggal di Qatar. Beliau pernah menyebutkan bahwasanya pekerjaan yang kita lakukan itu melalui 5 proses tahapan. Tahapan pertama disebut dengan khatirah. Khatirah itu apa? Yaitu ketika kita duduk, kita mendengar, kita menyaksikan, kita melihat apapun yang ada di sekeliling kita, jutaan khatirah yang masuk ke dalam hati kita. Dari hati tersebut disampaikan kepada pikiran, ditimbang-timbang mana yang kita teruskan, mana yang kita abaikan. Maka itu disebut fikrah.
ada yang pingin kita pikirkan ketika kita timbang-timbang tersebut dibalikkan ke dalam hati. Itu disebut himmah. Himmah inilah yang Allah Subhanahu wa taala itu tidak hisab ketika kita melakukan atau kita berhimmah untuk melakukan keburukan. Wan man hamma bisayyi'ah, kata Rasulullah, barang siapa yang punya himmah untuk melakukan keburukan kemudian enggak melakukan keburukannya, maka diberikan pahala yang sempurna kepada orang tersebut. Setelah himmah tersebut apa yang terjadi? Himmah tersebut melahirkan yang namanya azimah. Azimah inilah yang mendapatkan pahala ataupun dosa walaupun belum ditunaikan. Dalil yang lain disebutkan di dalam hadis, idzal taqa muslimani bisayfayhima, apabila dua orang muslim itu saling membunuh dengan pedang mereka, fal qatil wal maktul finnar, orang yang membunuh dan yang dibunuh itu dua-dua di dalam neraka. Sahabat bertanya, kalau orang yang membunuh kami faham dimasukkan ke dalam neraka, tapi dia terbunuh kok bisa masuk ke dalam neraka? Dia kan terbunuh, terzalimi. Apa kata Rasulullah? Karena dia betul-betul haris, betul-betul semangat, bertekad untuk membunuh saudaranya, tapi takdir menentukan dia yang terbunuh. Maka gara-gara tekad yang buruk tersebut dia pun dimasukkan ke dalam neraka. Maka azimah itu dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang sini betul-betul sudah bertekad besok hari, bahkan bersumpah tidak mau memberikan hasil daripada kebunnya tersebut kepada orang-orang yang berhak mendapatkan. Maka ketika diingatkan oleh orang-orang yang sudah sadar di tengah-tengah mereka, alam aqul lakum laula tusabbihun, kembalilah kepada Allah, bertasbihlah kepada Allah. Ini disebabkan karena kita berbuat zalim. Inna kunna zalimin. Kita ini berbuat zalim. Jemaah dirahmati Allah, perbuatan zalim, kufur, bermaksiat kepada Allah itu adalah sebab utama nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dinukilkan oleh Imam Ibn Hatim di dalam kitabnya menyebutkan, iyyakum wal ma'asi, kata Rasulullah, jauhilah daripada kalian perkara maksiat. Kenapa disuruh kita untuk menjauhi perkara maksiat? Karena sesungguhnya seorang hamba apabila dia bermaksiat, fayuhramu bihi ma huyyi'a lahu minar rizq, maka dia akan diharamkan dari apa yang telah Allah siapkan kepada dirinya daripada perkara rezeki. Rezeki ini bukan hanya fulus, rezeki ini kesehatan, anak yang soleh, istri yang taat, dan lain sebagainya. Ma yuntafa'u bih, apa yang dimanfaatkan oleh manusia, yang bisa dimanfaatkan, itulah hakikat daripada rezeki. Maka maksiat merupakan penghancur daripada kenikmatan-kenikmatan yang ada. Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan dalam syairnya, fa innal ma'asi tuzilun ni'am, sesungguh in kunta fi ni'matin far'aha, kalau kalian sedang berada dalam kenikmatan maka jaga kenikmatan tersebut. Bagaimana kita menjaga kenikmatan? Kita lagi sehat, anak kita baik-baik saja, rezeki kita, harta kita betul-betul stabil, maka jaga nikmat-nikmat tersebut. Bagaimana? Dengan tidak bermaksiat kepada Allah. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am, karena maksiat itulah penghancur daripada kenikmatan-kenikmatan yang ada. Maka Allah berikan contoh kepada kita daripada ashabul jannah. Gara-gara perbuatan buruk, niat buruk yang mereka lakukan, tekad buruk yang mereka lakukan, Allah langsung berikan contoh kepada mereka di depan mata kepala mereka. Dihancurkan hasil panen tersebut. Maka jemaah dirahmati Allah, ketika tersadar mereka pun mengaku diri mereka berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan zalim ini yang membuat orang-orang betul-betul gelap nanti di hari kiamat. Makna gelap di sini yaitu apa? Kebingungan di hari kiamat. Kita kalau di dunia banyak buat jahat sama orang, nggak tahu kita mau kemana. Mau nongkrong di kedai kopi, jumpa sama orang yang hutangnya nggak kita bayar, nggak jadi duduk. Mau pergi ke tempat yang lain, ada orang yang kita berbuat zalim kepadanya, akhirnya nggak berani ke tempat yang lain. Akhirnya apa? Gelisah, nggak tahu arah. Itu di dunia.
Saking banyaknya kezaliman yang kita lakukan, nggak tahu kita harus kemana. Kenapa? Karena jumpa ini, aduh ada dia. Jumpa ini, aduh ada dia. Mau ke sini, aduh ada dia. Mau jalan-jalan, aduh ada dia. Nggak bisa kemana-mana. Itu di dunia. Apalagi di hari kiamat. Apalagi di hari kiamat. Yang kadang-kadang di dunia orang mau memaafkan. Yang kadang-kadang di dunia orang mau melupakan perbuatan buruk yang kita lakukan. Tapi kalau di akhirat, ya waddul mujrim lau yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Semua orang berusaha ingin mendapatkan kebaikan. Bagaimana caranya? Mencari orang-orang yang pernah berbuat buruk kepada mereka di akhirat. Maka orang ini pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita ini betul-betul sudah berbuat zalim. Bahkan kita sudah melampaui batas. Kemudian mereka pun mengatakan, asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Akhirnya mereka pun berharap kepada Allah, bertaubat kepada Allah, kemudian berharap. Mereka berharap, ya Allah, kami mengakui kami berbuat zalim ya Allah. Ya Allah, kami mengakui kami ini sudah melampaui batas ya Allah. Ya Allah, kami menghalangi hak daripada orang-orang yang berhak mendapatkan sebagian daripada harta yang kami miliki ya Allah. Ya Allah, kami mengakui kesalahan kami ya Allah. Apa yang diberikan? Kemudian mereka mengatakan berharap, asa ayyubdilana khairan minha. Kami berharap ya Allah agar engkau mengganti dengan ganti yang lebih baik dari apa yang telah luput daripada kami ya Allah. Apa yang terjadi? Para ulama tafsir menyebutkan, ketika mereka kembali kepada Allah, ketika mereka mengakui kesalahan yang mereka lakukan, mereka mengakui diri mereka sudah melampaui batas dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Mereka karena nggak gagal panen, akhirnya mereka mengakui, kemudian bekerja seperti biasa, ikut jejak langkah orang tuanya yang katanya di awal tadi, orang tua kita, ayah kita bodoh kali, coba saja nggak perlu dibagi kepada orang-orang, kita udah kaya. Bodoh kali ya kita, masa diambil cuman sedikit dibagi-bagi ke orang lebih banyak daripada yang diambil, kan bodoh tuh. Itu logika kita manusia. Logika manusia, berbagi kepada orang daripada hasil capek yang kita kerjakan, itu nggak logis, bodoh. Ya kalau mau ya kerja, itu kalau logika kita. Maka ketika mereka mengakui kesalahan tersebut, mereka kembali kerja mengikuti jejak langkah daripada orang tuanya. Mereka bersihkan kebun lagi, mereka cangkul lagi kebunnya, mereka tanam lagi kebun tersebut. Apa yang terjadi? Rupanya tahun depan Allah ganti apa yang luput daripada mereka gara-gara kezaliman mereka tersebut dengan ganti, bukan ganti 2 kali lipat, berkali-kali lipat. Tahun kemarin nggak jadi panen gara-gara dihancurkan oleh Allah disebabkan keburukan, diganti oleh Allah. Hasil yang tahun yang baru mereka kerja diberikan oleh Allah, bahkan berlipat-lipat lebih banyak. Nggak pernah mereka bayangkan ada hasil kebun yang seperti itu kebunnya, tapi hasilnya berkali-kali lipat daripada luas kebunnya tersebut. Itu kalau orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dirahmati Allah, hati-hati, jangan pernah suudzon, jangan pernah berprasangka buruk kepada orang-orang yang bermaksiat. Orang bermaksiat kalau mereka bertaubat kepada Allah, langsung berubah statusnya dari tukang maksiat menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Bayangkan ketika maksiat paling bawah dia, tapi ketika dia kembali kepada Allah langsung naik tingkatannya menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat sayang, sangat cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Maka mungkin kita nggak melakukan maksiat sekarang, tapi Allah mampu merubah keadaan kita dari ahli taat menjadi ahli maksiat. Mungkin orang tersebut sekarang lagi terjerumus ke dalam kemaksiatan, dan tentunya kita semuanya pernah melakukan maksiat. Tapi kalau orang tersebut kembali kepada Allah, apa yang dilakukan Allah? Jadi orang yang dicintai oleh
Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berada dalam kenikmatan, tahu cara taat kepada Allah, maka tugas kita jaga nikmat tersebut, jangan maksiat. Maksiat apa? Paling utama yang membuat seseorang su'ul khatimah adalah maksiat daripada hati. Su'udzan kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah, benci kepada orang-orang, hasad kepada orang-orang. Itu yang biasa membuat orang su'ul khatimah. Maka kita dari pelajaran kisah Ashabul Jannah ini yaitu apa? Orang maksiat kalau bertaubat jadi orang yang dicintai oleh Allah, bahkan bukan hanya mendapatkan cinta daripada Allah, nikmat dunia pun diberikan kepada orang tersebut. Maka tentu kita yang bergelimang dengan dosa-dosa jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Selama nyawa masih Allah berikan kepada kita, selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, maka kembalilah kepada Allah. Fafirru ilallah, lari kalian kepada Allah, berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang dilakukan oleh ahli maksiat, mereka menjadi orang yang dicintai oleh Allah, bahkan mendapatkan kenikmatan dunia. Kadzalikal azab. Allah tutup cerita tersebut. Begitu juga dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh azab kecil. Wala azabul akhirati akbar. Azab akhirat itu lebih dahsyat daripada itu. Azab akhirat itu lebih besar daripada itu. Itu saja mungkin kita nggak sanggup menghadapinya. Kita udah capek kumpulkan harta, kita bangun rumah megah tiap hari, ketika pembangunan kita lihat, kita kontrol, kita cek. Kemudian banyak masalah dengan keluarga gara-gara bangun rumah. Udah puluhan tahun kita kumpulkan harta, bangun rumah pun capek. Ketika udah bangun kita pergi pulang hancur rumahnya. Gimana nggak stres? Udah capek usaha, ketika pulang tiba-tiba rumah yang baru saja bangun terbakar. Rumah yang baru saja dibangun itu hancur gara-gara apalah sebabnya. Itu betul-betul kadang-kadang nggak sanggup kita berdiri di atas kaki kita, lutut kita getar, nggak sanggup kita menghadapi perkara tersebut. Dan kisah tsunami dulu itu betul-betul menjadi pelajaran bagi kita. Cuman beberapa detik saja, beberapa menit saja, apa yang sudah kita kumpulkan bertahun-tahun, sampai tinggal sholat, tinggal puasa, tinggal berbuat baik, nggak mau bersedekah, nggak mau berbuat baik kepada orang-orang, kita kumpulkan habis-habisan. Dengan sekejap saja Allah tarik tanpa sisa sedikit pun. Nggak sanggup kita berdiri. Tapi kalau kita kembali kepada Allah, Allah ganti apa yang luput daripada kita. Keluarga yang hilang dikasih keluarga yang baru. Rumah yang hancur dapat lagi rumah yang baru. Pekerjaan yang hilang rupanya beribu pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh kita ketika itu karena dapat bantuan daripada orang-orang luar. Itu luar biasa nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka jaga nikmat tersebut dengan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalikal azab, itu azab di dunia. Wala azabul akhirati akbar. Azab di akhirat itu lebih besar, lebih dahsyat. Maka siap-siap, jangan sampai kalian melakukan hal demikian. Kalau kalian betul-betul mengetahuinya, kalau kalian betul-betul faham tentang bagaimana besarnya perkara akhirat daripada perkara dunia. Maka jemaah dirahmati Allah, dalam kisah singkat ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu perkara rezeki itu. Rezeki itu ditentukan, yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala dengan kadar masing-masing. Setiap daripada kita punya rezekinya masing-masing, dan nggak mungkin salah alamat rezeki kita dengan rezeki orang, nggak mungkin. Rel kita punya rel sendiri, dia gerbong punya rel sendiri. Maka nggak mungkin rezeki kita pindah ke rel yang lain, nggak mungkin. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita, itu betul-betul syukuri apa yang Allah berikan. Karena syukur itu fungsinya dua, mengikat nikmat yang sudah ada, dan yang kedua mengundang nikmat yang belum ada. La in syakartum la azidannakum.
Kalau kalian bersyukur, nikmat kalian yang kalian punya itu dijaga oleh Allah, nikmat yang belum ada pada kalian ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita bersyukur. Tapi kalau kita kufur, Masya Allah, apalagi sebagaimana disebutkan dalam cerita ini, sebabnya gara-gara apa? Gara-gara dunia, gara-gara tamak. Perkara yang membuat orang betul-betul gelisah ketika hidup di dunia, betul-betul susah ketika hidup di dunia, gara-gara ada sifat rakus dan tamak. Kalau punya sifat rakus, sifat tamak, pasti orang tersebut bakhil. Kalau punya tamak, pasti bakhil. Maka ulama tasawuf itu tidak membahas tentang sifat bakhil, tapi yang dibahas di dalam tasawuf yaitu sifat tamak. Kalau tamak ini dihancurkan, maka bakhil itu nggak ada. Kenapa kita pingin, banyak kepinginnya. Nah, itulah apa kepinginnya manusia. Orang yang hidupnya bisa senang, bisa bahagia dengan nggak banyak perkara, itu lebih baik, bagus, pintar orang tersebut daripada orang yang bahagianya harus mendapatkan banyak hal. Itu nggak tenang hidupnya. Udah dapat mobil, aduh dia mobilnya lebih bagus, nggak bisa dinikmati mobilnya itu. Udah punya rumah, lihat orang lain rumahnya lebih bagus, nggak bisa dinikmati rumahnya. Sehingga hidupnya kerja, ngumpulin dunia. Lupa kadang-kadang tujuan dia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau punya sifat tamak. Kalau udah timbul yang namanya bakhil, susah lagi. Apa kata para ulama? Orang bakhil ini ya'ishu 'aishal fuqara. Hidupnya itu seperti orang miskin. Seperti orang fakir, punya segalanya tapi seperti miskin. Punya uang mau makan enak sedikit, aduh habis nih duit, nggak jadi. Pingin liburan misalnya, aduh naik pesawat mahal kali pesawat, padahal duit ada, nggak jadi naik pesawat, jalan kaki, capek. Itu orang fakir, orang bakhil, ya'ishu 'aishal fuqara, hidupnya seperti orang miskin. Pingin duduk sama kawan, sebenarnya dia bisa tenang dengan mentraktir kawan-kawannya, makannya nggak tenang. Ini siapa yang bayar? Akhirnya makanan yang ada di depan nggak bisa dinikmati. Padahal berkali-kali lipat dia punya untuk bisa membayar makanan tersebut. Nggak bisa menikmati hidup. Ya'ishu 'aishal fuqara. Tapi di hari kiamat bagaimana keadaan orang bakhil? Wa yuhasabu hisabal aghniya. Mereka dihisab oleh Allah seperti orang-orang kaya. Kalau orang fakir hidup di dunia nggak bisa ngapa-ngapain ya karena fakir. Di akhirat cepat hisapnya. Kenapa? Nggak punya harta. Tapi orang bakhil di dunia punya segalanya tapi hidup seperti orang fakir. Di akhirat dihisapnya seperti orang kaya. Lama hisapnya ketika hari kiamat. Ini karena tamak. Makanya disebutkan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu punca dari segala maksiat, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang. Cari kursi, cari ini, cari muka, cari macam-macam dicari. Sehingga apa yang dilakukan? Banyak yang dilanggar daripada ketentuan-ketentuan syariat. Maka hati-hati dengan sifat tamak. Makanya disebutkan tadi di dalam ayat yang betul-betul menghiasi, membisikkan perkara cinta dunia atau ketamakan tersebut siapa? Syaitan. Asyaitan ya'idukumul faqra. Betul-betul membisikkan kalian itu perkara kefakiran. Jangan sedekah, fakir kamu nanti. Jangan buat baik kepada orang lain. Kamu saja seperti ini, ngapain kamu buat kepada orang lain? Ngapain habis-habisan kepada orang lain? Jamaah dirahmati Allah, orang tua yang saleh ini betul-betul menjadi pelajaran bagi kita. Yaitu apa? Berbagi nggak pernah membuat seseorang rugi. Kalau kita berbagi, ini orang tua daripada ashabul jannah ini, yang soleh ini, dia berbagi nggak mungkin membuat kita rugi, nggak pernah berkurang harta gara-gara bersedekah. Tapi logika matematik kita, kalau kita ahli ekonomi, nah ini kalau kita keluarin gimana kita nih? Miskin. Tapi beda dengan konsep keberkahan. Berkah itu bagaimana? Waktu duduk minggu kemarin sama seorang tokoh. Jadi disebutkan, Ustadz, berkah itu contohnya seperti ini. Saya punya banyak toko, Ustadz. Kawan saya juga punya banyak toko. Tapi kawan saya sibuk ibadah, tokonya tiap tahun ada yang sewa. Saya tiap hari promosi, Ustadz, nggak ada satupun yang sewa toko saya. Itu contoh berkah.
Jadi punya toko, dia nggak perlu sibuk ngurus tokonya, ditelepon sama orang, hai, tonuku na yang sewa, lun sewa. 5 tahun saya sewa. Dia punya toko juga, tiap hari dia promosi, tiap hari dia datang ke percetakan, tolong tempel, tolong masukin ke dalam iklan ini, tolong ini, tolong ini, tolong ini, sampai kewajiban-kewajiban tertinggal. Tapi nggak ada satupun telepon yang menelpon dia, saya mau sewa tokonya. Itulah salah satu contoh konsep keberkahan. Maka jemaah dirahmati Allah, berbagi itu akan mendatangkan yang namanya keberkahan. Memang nggak bertambah tokonya, tapi berkahnya itu betul-betul bertambah. Itulah maknal barakah, ziyadatul khair, bertambahnya banyak kebaikan. Makanya di dalam hadis disebutkan, man kana fi hajati akhihi kanallahu fi hajati. Barang siapa yang senantiasa mengurusi hajat orang-orang banyak, Allah yang akan mengurusi hajatnya. Tapi logika kita enggak. Kalau kita bantu orang, orang bantu kita. Ketika orang enggak bantu kita, stres. Yang harus kita yakini yaitu apa? Kalau saya bantu orang, Allah pasti bantu saya. Enggak mesti lewat tangan dia. Kalau kita bantu orang, Allah pasti bantu kita. Belum tentu orang bantu kita. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa membantu hamba-hambanya, yang mana hamba tersebut senantiasa membantu hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir jemaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang dinamakan rezeki tersebut? Rezeki adalah apa yang dimanfaatkan. Maka yang belum kita manfaatkan itu belum tentu jadi rezeki kita. Ini air udah disiapkan bagi kita, ditulis nama punya Ustadz Rafiki misal, ditaruh hak saya, tiba-tiba saya lupa. Kira-kira jadi hak saya lagi? Bukan jadi hak lagi. Allah, Ustadz hana gejib, jid lonjib anda. Bukan hak saya. Ataupun apalah, semua yang kita punya belum tentu jadi rezeki kita. Belum tentu jadi rezeki kita. Apa itu rezeki? Makanan, kalau makanan tersebut sudah masuk ke dalam mulut, itu rezeki kita. Tapi kalau makanan tersebut masih di kulkas, belum tentu rezeki kita. Oh Ustadz, itu kan punya kita. Iya betul punya kita, tapi rezeki kita belum tentu. Bisa jadi tiba-tiba kata dokter, bapak kena asam urat, kolesterol tinggi, itu makanan jangan makan lagi, daging nggak boleh. Kita udah beli banyak. Akhirnya apa yang terjadi dalam kulkas? Rezeki pembantu. Itu rezeki mereka. Begitu juga pakaian, kita beli pakaian mahal-mahal, mewah-mewah, bermerek-merek, kita taruh dalam lemari. Memang itu punya kita, tapi belum tentu rezeki kita. Ketika kita mau pakai, warnanya udah kuning, alah ini gusuk, nggak mau lagi pakai ini, kasih ke orang aja lah, rezeki orang lain. Atau kira-kira digigit tikus sedikit, aduh ini kayaknya nggak mau saya pakai ini, malu saya. Akhirnya apa? Kita kasih ke orang. Uang kita habis untuk beli pakaian, tapi yang memanfaatkan siapa? Orang lain. Maka rezeki adalah apa yang sudah kita manfaatkan. Maka enggak mungkin orang tersebut meninggal sebelum apa yang telah ditentukan oleh Allah daripada rezekinya itu yang betul-betul dia manfaatkan. Kalau udah sempurna, maka barulah orang tersebut meninggal. Maka jemaah dirahmati Allah, banyak pelajaran daripada kisah Ashabul Jannah ini tentu menuntut kita untuk selalu merenung, introspeksi diri. Ini selama hidup ini apa saja yang sudah saya lakukan, betul enggak? Udah di atas rel enggak saya? Kalau kita sering muhasabah, sering introspeksi, insya Allah banyak kebaikan yang akan kita dapat. Allah akan membimbing kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sempurnakan iktikaf ini dengan sholat 2 rakaat. Jadi ditunggu sebentar waktunya. Ini syuruk saya lihat tadi lewat 22. Ini tunggu sebentar. Insyaallah kita sempurnakan sehingga apa? Kita dapat pahala iktikaf, kita dapat pahala sholat syuruk, sholat isyraq. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau tingkah laku saya yang kurang berkenan juga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.